Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Paulus AKL Ratumakin, S.Phil, MSI, selaku dosen pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan. Pada saat ini patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat, pertolongan, dan cinta kasih-Nya kita semua boleh berada di tempat ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang saya beri judul Belajar untuk berubah dari perilaku malas. Sebelum saya membawakan pidato ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Januar Elfrid Bani dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Teknik Prodi Ilmu Komputer. Pak dosen serta teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, malas adalah kebiasaan yang suka menunda-nunda pekerjaan, dan malas juga kebiasaan yang suka menghindari melakukan kegiatan yang baru. Perilaku malas ini kita tahu bahwa itu adalah penyakit hampir semua manusia rasakan. Orang-orang seperti itu merasa bahwa sekarang keadaannya tidak dapat diubah. Kemalasan sangat menyakiti kita. Meski begitu, kemalasan tidak mengejar faktanya. Tidak ada naluri yang lebih mematikan bagi kita selain kemalasan. Kemalasan memberi kita kesenangan sampai batas tertentu, tetapi setelah batas waktu itu menahan diri dari bekerja terus-menerus mulai memberi kita lebih banyak rasa sakit daripada kesenangan dan mengisi pikiran dengan kegelisahan dan penyesalan. Di satu sisi, kita dikelilingi oleh hal-hal negatif karena kemalasan. Jika kita malas, kita kehilangan banyak hal dalam hidup. Untuk menutupi kemalasan kita harus menemukan alasan. Dengan kata lain, kita belajar berbicara kebohongan. Kita menjadi pembohong. Sekali lagi, jika kita malas, kita terus menunda melakukan sesuatu. Bahkan hal-hal mendesak pun ditinggalkan. Kita menjadi kegagalan yang paling mengerikan dalam hidup. Penundaan adalah pencuri waktu. Waktu berharga kita terbuang percuma. Semua kesempatan kita hilang selamanya. Bayangkan saja apa yang terjadi jika kita sebagai mahasiswa malas dan menunda perkuliahan. Dia tidak bisa mempersiapkan ujian jauh-jauh hari sebelumnya. Itu tidak memberinya apa-apa selain kegagalan. Atau kuliah kamu bisa habis tahun ini, tapi karena kamu banyak menundanya, akhirnya kamu harus menunggu lagi sampai semester berikutnya. Akibatnya uang orang tuamu yang seharusnya bisa dialokasikan terhadap hal yang lain atau mungkin keperluan mereka terbuang sia-sia karena harus membayar lagi uang semester kamu. Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan, tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, kamu berarti menunda kesuksesan. Refreshing dengan teman-teman, mabuk-mabukan, berbicara di kafe boleh-boleh saja, selama semuanya pekerjaanmu sudah bisa kamu selesaikan. Tapi kalau pekerjaanmu tidak terselesaikan dan kamu lebih memilih jalan-jalan dengan temanmu, akibatnya akan tambah parah. Kamu akan semakin stres setelah habis-habis jalan-jalan tersebut. Kalau kamu menunda pekerjaanmu, silakan. Tapi perlu kamu ketahui kalau banyak sekali temanmu yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisimu, bahkan bisa melampaui kamu kalau kamu menunda-nunda untuk mengerjakan kuliahmu. Tapi saat kuliahmu tertunda 1 tahun, akan banyak sekali kesempatan dalam lowongan pekerjaan atau peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil. Karena kamu sibuk masih menyelesaikan kuliahmu, kalau kamu menganggap itu penting, kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, kamu akan menemukan banyak alasan untuk tidak mengerjakannya. Disiplin adalah pembinaan mana orang yang hanya berbicara besar dan mana orang yang bekerja besar. Dunia pekerjaan sekarang sangatlah kejam.
Perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalis yang tinggi sehingga perusahaan mereka bisa bertumbuh. Pada saat Anda tidak memiliki kompetensi, maka siap-siap kamu akan dibuang dari perusahaan itu. Biasakanlah untuk tepat waktu, merencanakan tugas berdasarkan prioritas, buatlah deadline, target, dan lakukan tugas sesuai jadwal. Jangan memaksakan diri ketika memang benar-benar lelah. Berani menolak hal-hal yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Dunia tidak peduli dengan kondisi moodmu saat ini. Jangan menunggu datang, tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan malas karena kamu tidak akan jadi apa-apa. Bila kamu jadi malas, jangan menunda-nunda karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu senang karena sudah menundanya, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan. Jangan menunda-nunda, jangan menghabiskan separuh hidupmu untuk menunggu waktu yang tepat. Karena sangat sering saat kamu sadar waktu yang tepat itu sudah terlewatkan. Kalau sudah begitu kamu cuma akan menyesal. Kita memiliki banyak tugas yang harus dilakukan. Jadi harus ditanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kita terus menyimpan tugas-tugas yang ada di depan kita. Cobalah untuk membebaskan diri dari pikiran yang tidak perlu. Olahraga dan latihan yoga adalah salah satu cara terbaik untuk mengusir rasa malas. Mereka mengisi tubuh dan pikiran kita dengan energi. Seiring dengan ini, untuk mengusir kemalasan, seseorang harus mengadopsi pikiran positif dan mengikutinya. Memang, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa bekerja. Itulah sebabnya kita harus menemukan kebahagiaan sejati dengan melepaskan keracunan kemalasan yang membuat hidup tidak sadar. Hanya dengan bekerja, kita dapat mencapai kedamaian sejati dalam hidup. Alih-alih memikirkan apakah kita akan berhasil atau gagal dalam hidup, kita harus lebih fokus pada bekerja dan mencoba menyelesaikan hanya satu atau dua tugas sekaligus. Ini akan menyelesaikan pekerjaan kita dan kepercayaan diri kita juga akan meningkat. Kita seharusnya tidak mencoba untuk bergerak maju dengan meniru orang lain, tetapi sesuai dengan kemampuan kita dan pekerjaan yang telah kita ambil. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemalasan adalah ketakutan dan keputusasaan. Beberapa orang takut akan kesuksesan atau tidak memiliki harga diri yang cukup untuk merasa nyaman dengan kesuksesan. Dan kemalasan adalah cara menyabotase diri mereka sendiri. Shakespeare menyampaikan ide ini jauh lebih fasih dan ringkas dalam Antony dan Cleopatra. Keberuntungannya tahu bahwa kita paling mencemoohnya ketika sebagian besar dia menawarkan pukulan. Sebaliknya, orang lain takut gagal dan kemalasan lebih disukai daripada kegagalan. Karena itu pada satu sisi bukannya aku gagal itu karena aku tidak pernah mencoba. Namun orang lain malas karena mereka memahami situasi mereka sebagai begitu putus asa sehingga mereka bahkan tidak dapat mulai memikirkannya, apalagi melakukan sesuatu tentang hal itu. Karena orang-orang ini tidak dapat mengatasi situasi mereka, dapat dikatakan bahwa mereka tidak benar-benar malas. Dan sampai batas tertentu, hal yang sama dapat dikatakan tentang semua orang yang malas. Dengan kata lain, konsep kemalasan mengandaikan kemampuan untuk memilih tidak malas, yaitu mengandaikan adanya kehendak bebas. Jadi teman-teman, untuk membuang rasa sikap atau rasa malas dan suka menunda-nunda dalam diri kita, hendaknya kita ingat bahwa kuliah untuk masa depan kita ingin bersejahtera di waktu tua. Bisa membanggakan orang keluarga, ingat kerja keras orang tua dalam memberikan support, setidaknya berikan balasan positif kepada mereka
untuk terus berusaha sampai wisuda kelak. Orang tua tidak akan meminta lebih kepadamu, cukup belajar dengan sungguh-sungguh, tamat dan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk masa depanmu. Juga kita harus bersyukur karena banyak anak-anak di luar sana yang tidak melanjutkan belajar mereka seperti kita. Banyak orang di luar sana bisa merubah sikap malas dalam hidup mereka. Kenapa kita tidak bisa? Itulah beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Tentu dalam belumlah sempurna sehingga saya ingin meminta maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Terima kasih. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.